Jadi terima kasih Pak Menko, para rekan-rekan pers, hadirin sekalian, rekan-rekan kepala badan dan menteri yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau teringat ini seperti teringat COVID dulu. Tadi yang kita bicarakan khususnya dari pengawasan adalah kita ingin melakukan standarisasi dari laporan dan angka-angka. Tadi sudah disetujui bahwa kita akan menggunakan angka sistem laporan yang sekarang sudah terjalin untuk keracunan pangan dari Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan. Angka-angka itu setiap hari ada, setiap minggu ada, dan nanti angkanya akan dikonsolidasikan bersama antara Kemenkes dan BGN. Dan kami harapkan mungkin nanti kita akan berkoordinasi dengan Badan Komunikasi Pemerintah. Kalau perlu misalnya ada update harian atau mingguan atau bulanan yang seperti dulu kita lakukan pada saat COVID, itu kita bisa lakukan. Jadi itu yang pertama ya. Bahwa dari sisi angka-angka yang terjadi, keracunan yang terjadi, kita sudah sepakat menggunakan sistem yang ada sekarang yang sudah dibangun pelaporannya dari level puskesmas ke atas. Yang nomor dua, kita juga membereskan masalah sertifikasinya. Jadi standar minimum dari SPPG-nya. Kita juga sudah menyepakati tadi bahwa BGN akan mewajibkan sertifikasi layak hygiene dan sanitasi dari Kemenkes. Kemudian ada satu lagi yang proses apa Bu namanya? HACCP yang itu untuk prosesnya terutama terkaitan dengan standar gizi dan manajemen risikonya. Kemudian juga nanti ada sertifikasi dari halal. Nah, ketiga proses sertifikasi ini akan ditambah satu lagi rekognisi dari BPOM. Jadi Kementerian Kesehatan dan BPOM dan BGN nanti akan bekerja sama untuk melakukan sertifikasi. Ini proses standarisasi awal. Minimalnya seperti apa. Kita juga sudah membahas bagaimana ada akselerasi dari sisi masing-masing penerbit sertifikasi agar prosesnya itu bisa cepat, kualitasnya baik, dan tidak ada biaya yang izin yang mahal-mahal. Itu yang kedua ya, mengenai proses sertifikasi. Proses yang ketiga yang paling penting adalah pengawasannya itu sendiri. Nah, kita sejak meeting hari Minggu kemarin juga sudah berkoordinasi dengan Pak Mendagri nih. Langsung hari Seninnya kita kumpulin seluruh kepala daerah, kepala dinas kesehatan untuk mendiskusikan bagaimana kita bisa membangun sistem pengawasan yang komprehensif. Nah tadi juga sudah setuju di meeting bahwa pengawasan itu secara internal akan dilakukan oleh BGN setiap hari. Kita akan membangun checklist apa saja yang mesti diawasi. Contohnya, itu kan ada bahan baku yang kita pakai. Apakah bahannya memang kualitasnya bagus apa tidak? Itu dibicarakan. Tadi Kepala Badan Pangan Nasional bilang ada standar-standarnya untuk mengecek kualitas bahan baku. Tadi juga kita bahas bahwa kualitas air itu sangat penting untuk menentukan apakah nanti makanan yang disajikan itu baik atau tidak. Itu juga nanti akan dilakukan proses pengawasannya on daily basis oleh Badan Gizi Nasional. Nah, peran Kemenkes dan BPOM di sini adalah nanti kita akan melakukan pengawasan eksternal kepada para SPPG ini yang akan kita lakukan seminggu sekali. Jadi nanti Kemenkes, kemudian Kemendagri karena aparatnya ada di bawah Pemda dan BPOM akan membantu BGN yang melakukan pengawasan internal setiap hari, kita lapis dengan pengawasan eksternal setiap minggu. Dibantu dari luar. Ya, itu yang untuk pengawasan. Dan yang terakhir yang kita minta adalah proses pengawasan adalah bagaimana kalau ada dua lagi saya ingin sampaikan. Pertama, kalau ada kejadian keracunan, ya, atau KLB kita ngomongnya. Kalau dua yang keracunan kan aturannya itu disebut sebagai KLB. Itu di tempatnya Kemendagri sudah mengeluarkan aturan gugus cepat yang
isinya adalah teman-teman dari Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, sekolah-sekolah, upaya kesehatan sekolah, dan juga dari Kementerian Kesehatan. Kita ingin memastikan kalau ada kejadian luar biasa, itu bisa ditangani cepat oleh para puskesmas, hasilnya diperiksa di laboratorium kesehatan masyarakat, dan kalau ada yang perlu dirawat, segera dimasukkan ke rumah sakit. Kemudian yang terakhir, yang terkait dengan pengawasan yang tadi Pak Menko sampaikan, kita juga ingin melibatkan unit terbesar penerima. Karena pengawasan itu selain pengawasan di produksinya, juga harus ada pengawasan di penerimanya. Dan di sini unit penerima yang paling besarnya itu ada di Menteri Dikdasmen. Beliau tuh punya sekolah sama madrasah 200.000 lebih ya Pak Menteri ya. Lebih. Menteri Agama ya, tapi kalau di Bapak tuh 200 ribuan lebih ya saya ingat ya sekolahnya ya. Oh, 450.000 kalau saya salah. Jadi kita juga akan melibatkan sekolah-sekolah penerima dari makanan ini untuk bantu melakukan pengawasan sebelum itu dimakan. Dan kita akan berkoordinasi dengan Pak Menteri Mendikdasmen agar kita bisa memanfaatkan upaya unit-unit kesehatan sekolah, upaya kesehatan sekolah di seluruh sekolah-sekolah di bawah beliau untuk bisa membantu mengawasi. Seenggaknya begitu makanya datang kan kita bisa aja dilihatlah warnanya ada yang berubah apa enggak, baunya ada yang aneh apa enggak, fisiknya ada yang lendir-lendiran apa enggak. Nah, pengawasan-pengawasan sederhana itu nanti kita akan kerjasamakan dengan seluruh sekolah-sekolah yang ada di Pak Menteri Mendikdasmen untuk mengurangi risiko keracunan pada saat misalnya makanan ini dibagikan. Di luar itu, kita ada yang pengawasan yang sifatnya lebih memonitor program. Tadi juga sudah disetujui bahwa setiap 6 bulan, para peserta atau penerima manfaat gizinya Pak Dadan ini akan kita ukur tinggi badan dan berat badannya. Dan itu akan masuk by name, by address ke laporan melengkapi data cek kesehatan gratisnya anak-anak sekolah, sehingga kita bisa tahu efektivitas programnya ini seperti apa. Dan setiap tahun sekali, tadi Pak Dadan sudah bantu kami, kita akan melakukan survei gizi nasional. Ya, dulu kan kita lakukan untuk stunting saja, yang setiap tahun. Ini nanti akan ditambah juga untuk di atas 5 tahun khusus untuk anak-anak sekolah. Sehingga dengan demikian kita bisa melihat perkembangan status gizi seluruh anak-anak kita, dan kita akan menggunakan itu sebagai masukan untuk kebijakan-kebijakan yang nanti akan kita lakukan. Jadi Pak Zul, kalau saya boleh sampaikan, itu bidang pengawasan yang nanti akan dilakukan antara koordinasi antara Kemenkes, Kemendagri, BGN, dan juga BPOM. Kami kembalikan ke Pak Zul mungkin untuk topik-topik lain. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.